Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript. Lebih tepatnya di video kali ini kita bakal fokus ngebahas tentang function callback. Sebelum aku jelasin function callback itu apa, aku mau ngasih tahu dulu ya, buat kalian yang belum tahu, untuk pembahasan JavaScript ini aku udah bikin playlistnya, yaitu playlist yang bernama JavaScript Intermediate Persiapan untuk menjadi Full Stack Developer. Kalau kalian tertarik sama playlist ini dan nonton semua video dan pengen nonton semua videonya, kalian bisa cari di YouTube Cara Fajar, pergi ke tab playlist dan kalian cari aja playlist yang judulnya Tutorial JavaScript Intermediate. Di sini kalian bakal nemuin pembahasan-pembahasan JavaScript yang aku bilang tingkat menengah ya, supaya kita siap untuk menjadi full stack developer. Oke, kayak gitu aja yang mau aku kasih tahu. Balik lagi ke pembahasan, kita ngebahas tentang function callback, yang mana function callback itu bakal penting banget ketika kita kayak apa ya, ketika kita perlu menjalankan function di dalam function lain. Nah, mungkin kalau ngomong gini doang kalian bakal bingung, jadi semoga aja nanti pas prakteknya kalian bakal lebih ngerti. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Jadi kayak yang aku bilang tadi, function callback adalah function yang dipanggil lagi di dalam function lainnya. Jadi maksudnya ketika kita manggil sebuah function, setelah selesai function yang kita panggil itu diproses, kita manggil function lain. Nah, mungkin membingungkan kalau aku ngomong doang, kita bakal langsung prakteknya. Nah, untuk praktek ini kita nggak langsung ke case yang nyata ya. Aku mau dalam prakteknya ini, yang sekarang ya, untuk yang sekarang ini nyontohin yang sederhana aja dulu. Oke, nah di sini anggap aja aku punya sebuah function yang namanya apa ya, call data, kayak begitu aja. Nah, setelah call data ini kita kan biasa manggil kayak gini ya, call data. Ini belum termasuk callback. Jadi di sini kita cuma manggil call data yang isinya console log. Ini function ya. Ini function call data. Misalnya kayak begitu. Kalau aku save dan aku buka, lihat, refresh tuh. Ini function call data. Ini biasa aja. Kita manggil function secara sederhana gini doang. Nah, callback itu gimana? Jadi callback itu ketika kita manggil call data ini, kita bisa manggil function lainnya lagi. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Kita panggil, misalnya ada function nih. Function, apa ya? Kalau call data, terus misalnya show data. Nah, di call data ini, di show data ini kita juga console log. Ini function show data. Nah, gimana caranya kita memanggil call data, terus show data juga muncul. Nah, disinilah callback itu berperan. Jadi kayak yang aku bilang tadi ya, callback adalah function di dalam function. Jadi ketika kita manggil call data di sini, mungkin aja call data bakal manggil function lainnya. Itu yang namanya callback, manggil lagi, manggil balik gitu. Intinya manggil function lainnya. Nah, cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya gampang aja. Kita bikin parameter di sini. Terserah kalian mau bikin parameternya apa, tapi biasanya sih orang-orang ngasih nama callback kayak begini. Nah, lihat, karena function call data ini memiliki sebuah parameter, maka kita memanggil function call data ini juga dengan sebuah parameter. Tapi bedanya, parameter yang di sini bukan parameter sembarangan, melainkan parameternya adalah function yang mau di callback atau function yang mau dipanggil lagi setelah function call data ini dilakukan. Nah, kita kan mau manggil show data ini. Jadi, yang kita panggil, yang kita buat sebagai parameter adalah ini show data. Aku copy paste aja. Lihat, parameternya nggak pakai kurung atau parenthesis karena kita nggak pakai function di sini, cuman sampai sini doang. Cuman nama functionnya aja tanpa parenthesis. Nah, jadi ketika kita call data, panggil parameternya dari function ini, maka kalau kita lihat call data ke sini, inilah show data menjadi callback.
Nah, tinggal gimana caranya kita memanggil show data setelah call data ini selesai. Ya udah, kita panggil aja callback function berupa function gitu. Nah, jadi alurnya gini, call data dipanggil, tapi ternyata setelah call data dipanggil pengen jalanin show data. Nah, makanya call data dipanggil dengan membawa show data. Nah, setelah di function call data dilihat punya callback. Ingat, callback ini merupakan value-nya show data. Jadi kalau dilihat setelah ketika manggil call data dijalankan, ketika function call data dijalankan, dia manggil lagi function callback, yang mana callback ini isinya show data. Jadi ketika call data selesai dijalankan, manggil lagi show data, maka hasilnya pasti jadi dua konsol log. Ini function call data, ini function show data. Kita lihat ya, save dan refresh. Tuh, ini function call data, ini function show data. Jadi kayak begitu. Nah, bisa kalian lihat, ini contoh paling sederhana ya dari callback, yaitu di dalam function kita manggil function lagi. Dari contoh ini tadi kita dapat gambaran kayak alur penggunaan function callback, yaitu ketika manggil function selesai dipanggil function lainnya. Nah, sekarang aku bakal mau coba menggunakan callback dengan case tertentu. Nah, di case ini aku mau kita ngambil data student, misalnya gini ya, kita punya data student, default student misalnya, sama dengan Ben, Jos, Mac. Ada 3 aja. Terus aku pengen ngambil data student dari database. Habis itu anggap aja gini ya, aku komenin data student from database. Nah, setelah mendapatkan data student dari database, aku mau data student tersebut digabungin dengan data default student. Nah, aku pengen hasilnya kayak begini. Nah, dengan begini, dengan kebutuhan ini kan kita bisa merancang function-function yang kita butuhkan ya kan. Yang pertama yang kita butuhkan adalah function get data from database. Yang kedua, kita butuh function untuk gabung data default dengan data dari database. Jadi kita butuh 2 function. Nah, kita bisa memanfaatkan function callback. Jadi ketika kita manggil function untuk get data from database, kita juga manggil function untuk menggabungkan data tersebut, data ini dan data dari database. Nah, langsung aja kita bakal coba, yaitu yang pertama kita manggil data dari database. Nah, di sini kan kalau biasanya kita kan ngambil data dari database pasti ke server dulu. Nah, itu kan butuh waktu. Jadi di sini aku nggak nyontohin dengan menggunakan data beneran yang berasal dari database, tapi aku pengen bohong-bohongan aja, yaitu membutuhkan waktu. Membutuhkan downtime, bukan downtime ya, apa ya? Pokoknya membutuhkan loading lah beberapa detik gitu. Nah, di JavaScript ada functionnya untuk untuk kayak loading downtime gitu, yaitu menggunakan set timeout. Nah, langsung aja kita bikin function ya. Function get data from database, misalnya kayak begitu. Nah, kita nggak manggil dulu callback di sini, nggak bikin dulu parameter callbacknya, atau mau bikin pun nggak apa-apa. Kalian kan sekarang udah tahu ya konsep callback kayak yang tadi aku contohin yang sederhana itu. Nah, jadi kita di sini bikin function beserta kita panggil parameter function callbacknya nanti. Nah, di sini aku bakal pura-pura ngambil data dari database menggunakan function set timeout yang ada di JavaScript. Ini bikinnya pakai arrow function ya. Kalau di Visual Studio Code otomatis menggunakan arrow function untuk set timeout. Gak apa-apa, nggak usah diganti. Biarin aja. Di sini timeoutnya aku butuh waktu 2 detik. Anggap aja butuh waktu 2 detik untuk mengambil data. Nah, ternyata data yang dari database itu aku dapatkan seperti ini. Students sama dengan apa ya, nama-nama student Bob, terus Todd, terus Jill. Nah, 3 ini. Sekarang kan udah dapet nih let student. Tinggal
ini udah terpenuhi, udah get data from database. Sekarang tinggal gabungin data default ini dengan data yang dapat dari database. Nah, kayak tadi kita bisa menggunakan function callback. Nah, kita panggil aja di sini nama functionnya callback. Terus kita oper students kayak begini. Nah, tinggal kita panggil aja get data from database ini di bawah sini. Function, ingat kita butuh suatu nama function sebagai callback-nya. Aku bakal bikin function callback-nya namanya merge student gitu aja. Nah, setelah itu kita tinggal bikin function di sini. Function merge student kayak begini. Nah, di merge student kita kan udah dapet nih dikirimin parameter students. Ya udah, di merge student ini kita panggil juga data, atau terserah kalian mau student atau data juga nggak masalah kayak begini. Tahu supaya kelihatan beda, aku kasih aja parameternya data, yang mana isinya adalah students dari sini. Nah, di sini tinggal aku gabungin aja. Di sini kan kita udah punya default student, jadi aku bikin aja let result sama dengan default student ini, aku concat dengan data. Nah, concat ini function untuk menggabungkan array ya. Jadi ini kan array, data juga array. Jadi default student array, data array digabungin. Nanti bakal harusnya yang benar jadinya Ben, Josmek, Bob, Todd, Jill. Nah, kita coba console log result. Save. Lihat, refresh. Tuh, 2. Nah, butuh 2 detik. Ben, Josh, Mac, Bob, Todd, Jill. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi itu dia yang kita dapatkan. Jadi kita bisa menggabungkan yang tujuan kita ya. Pertama kita dapetin data dari database, terus kita juga punya default data, terus kita kita gabungin 2 data tersebut di sebuah function. Tapi kita mau sekali manggil doang, yaitu kita manggil data dari manggil function get data from database. Kita sertain dengan callback, yaitu setelah selesai proses, kita panggil lagi function yang menjadi function callback kita, yaitu merge student. Nah, di merge student ini kita gabungin dan semua tujuan kita tercapai. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang callback. Jadi intinya callback itu cuman ya manggil function dalam function gitu. Mungkin buat kalian yang kayak baru awal-awal ngoding agak bingung, tapi intinya ya gitu sih, cuman manggil function dalam function, sesederhana itu aja. Mungkin kalau kayak gini ya, kayak apa sih, sepele banget callback ini. Nah, jangan salah, walaupun di contoh ini sepele, tapi callback ini banyak banget dipakai, apalagi kalau kita menggunakan third party atau API. Nah, jadi contohnya aja ya, kalau kita misalnya menggunakan third party, kita menggunakan third party tersebut, kita harus nyiapin function callback kita juga untuk dioper ke third party itu, atau ke API atau ke pengelola API lah, ke pembuat API, supaya mereka tahu apa function callback kita yang mana untuk mereka oper data yang udah mereka proses. Jadi yang penting sih kalian tahu alur callback, tahu penggunaan callback, dan tahu manfaat callback, itu aja sih. Jadi ya itu bekal kalian buat ngerti tentang callback untuk persiapan kalian menjadi full stack, apalagi front end ya. Front end back end sama aja sih, front end back end harus ngerti sama dengan callback juga. Ya gitulah intinya, semoga kalian ngerti. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like, buat kalian yang udah nonton videonya tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung dapat supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.